Salam sejahtera buat kita semua, warga Kota Kupang yang kami hormati, yang kami cintai, terutama keluarga yang kurang mampu atau dikenal dengan istilah fakir miskin. Perlu kami jelaskan melalui video ini terkait berbagai pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, Facebook pengaduan penyaluran bansos, grup-grup WA, ataupun melalui telepon. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, bisa menimbulkan salah pengertian karena kurangnya pemahaman, kurangnya informasi yang Bapak Ibu terima. Karena itu perlu saya jelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan seperti apa syarat dapat bantuan sosial seperti sembako, PKH, KIS gratis. Kemudian, kenapa nama terdaftar dalam DTKS namun tidak kunjung dapat bantuan? Kemudian daftar berulang-ulang kali sama saja, tetap nama tidak keluar-keluar juga. Kemudian, kenapa terima bantuan tahun 2021 hanya 1 kali, lalu sampai sekarang hilang? Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa bantuan saya hilang tiba-tiba? Dulu kok dapat, sekarang tidak dapat. Nah, untuk itu perlu saya jelaskan tentang sumber persoalan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi, ada ilustrasi di sini. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah database orang tidak mampu atau fakir miskin. Saya ibaratkan data DTKS itu seperti sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada beberapa kamar. Misalnya ada kamar paling besar ini ruangan untuk mengantri. Kemudian ada kamar KIS gratis, ada kamar sembako, ada kamar PKH, kamar BLT, PPKM, BST, dan lain-lain. Nah, kenapa ada ruang antri? Karena sebelum masuk ke kamar bantuan-bantuan ini, harus mengantri karena kamar bantuannya lagi penuh. Sampai kapan ruangan itu akan bisa diisi lagi oleh orang-orang yang sedang mengantri ini? Sampai ada yang sudah mampu. Mereka dikeluarkan karena sudah mampu. Atau ada juga karena pindah alamat dari kelurahan A ke kelurahan B, dari kecamatan A ke kecamatan B, dan seterusnya. Tidak melapor. Kemudian pindah keluar daerah, meninggal dunia, nama berbeda, nik berbeda, anak tamat sekolah SMA atau putus sekolah, atau karena jenis pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, seperti ada anggota keluarga yang ASN, TNI, Polri, honorer, guru, dosen, wira swasta, dan lain-lain. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari penerima bantuan. Nah, ketika ada yang keluar, baru ada yang lagi mengantri ini bisa masuk, mengisi kamar-kamar ini yang lagi kosong. Apa artinya seseorang bisa keluar? Artinya, semua yang ada di dalam kamar bantuan ini harus bisa menjaga data tetap valid, data tetap harus sesuai. Ada perbedaan data, segera melapor. Melapornya kemana? Pertama, lapor ke Dinas Kependudukan terkait perubahan data keluarga. Setelah melapor ke Dinas Kependudukan, dapat dokumen terbaru, laporkan ke operator DTKS yang ada di kelurahan
ada di dinas sosial atau supervisor atau pengelola data DTKS. Jangan diam-diam. Sudah terjadi perubahan data, segera laporkan. Sebab jika tidak, maka Anda bisa dikeluarkan lewat pintu ini. Nah, bagaimana caranya masuk? Untuk masuk ini, harus melalui operator DTKS, baik yang di kelurahan atau dinas, ataupun pengelola DTKS yang ada di dinas sosial, ataupun melalui aplikasi cek bansos di Android. Itu pintu masuknya. Kemudian cara masuknya adalah mengisi kedua link ini, F44 online dan UD Bansos 2023. Kedua link ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, berarti Anda mengalami hambatan untuk melewati pintu masuk. Kemudian, ada syarat. Tidak semua orang yang mendaftar di sini bisa masuk DTKS jika tidak memenuhi syarat. Kemudian apa syaratnya? Syaratnya itu memenuhi 8 kriteria sebagai fakir miskin sesuai Kepmensos 262 2022. Ini Kepmensos aturan yang terbaru. Nah, kita lihat di sini. Ini. Kepmensos 262 ke-1 menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Kedua, kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. Jadi seperti yang tinggal di emperan toko, tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di alam bebas, di bawah pohon, dan seterusnya. Nah, ini tidak memiliki tempat. Nah, otomatis yang tidak punya tempat tinggal atau berteduh ini langsung memenuhi syarat. Ketiga, dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Ya, berarti langsung ya. Keempat, dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, berarti ini yang keempat ini menunjukkan kepada orang yang tinggal di dalam rumah, memiliki rumah, baik itu rumah sendiri, rumah orang tua menumpang, rumah kos atau rumah kontrak. Nah, ada syaratnya. 1. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. Itu syarat pertama. Kepala keluarganya tidak bekerja. Kedua, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. Pernah tidak makan. Mungkin 1 hari pernah tidak makan karena susah mencari uang. Nah, itu dia pernah tidak makan. Ketiga, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Contohnya begini, kalau pengeluaran 1 juta dalam 1 bulan, untuk membeli makan bisa menghabiskan sampai 600-700 ribu. Hanya untuk beli makan. Tidak termasuk beli sabun. Ini untuk makan saja bisa 600-700 ribu, lebih dari setengah. Ya, memenuhi syarat. Kemudian keempat, poin 4 ini tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Artinya membeli pakaian. Kalau pakaian dapat dari orang ya berarti tidak termasuk. Artinya tidak punya cukup uang untuk membeli pakaian. 5. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran. Kalau di Kupang biasa disebut dengan istilah lantai kasar, lantai dari semen. Ataupun lantai semen yang dikasih terpal atau dikasih verlak. 6. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, papan kayu, terpal, kardus,
tembok tanpa diplester. Nah, ini tembok tanpa diplester ini juga termasuk tuh. Atau dindingnya dari seng. 7. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Atau istilah lain itu WC umum. Jadi menumpang. Jadi satu kamar mandi atau satu WC dipakai oleh beberapa keluarga. 8. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik. Maksudnya tidak memiliki listrik. Nah, memenuhi 8 kriteria ini juga masuk dalam kategori fakir miskin. Kita kembali ke gambar ini. Kita lihat kembali. Kalau sudah memenuhi syarat, ada cara masuknya mengisi 2 link. Kemudian melalui operator, baik di kelurahan atau dinas, ataupun pengelola yang ada di dinas. Masuk. Masuk itu artinya bukan langsung dapat bantuan. Kan mengantri dulu. Karena kuota bantuan atau anggaran untuk bantuan itu terbatas. Jadi sampai kapan harus mengantri? Memang tidak ada jaminan waktu. Tetapi yang pasti perubahan data akan selalu ada. Atau ada penambahan anggaran, menambahkan jumlah orang. Bisa terjadi. Karena itu tetap bersabar, tidak perlu panik, tidak perlu juga menyalahkan orang lain. Apalagi ada yang sudah dapat bantuan lalu tiba-tiba hilang, tinggal koreksi. Kenapa Anda bisa hilang bantuannya? Apakah ada perbedaan data? Nama berbeda seperti dulu pakai nama marga suami, istrinya menggunakan FAM dari suami. Nah, itu juga bisa membuat datanya berbeda sehingga bantuannya bisa hilang. Atau NIK di kartu keluarga sama KTP berbeda. Ini juga harus cocok, harus sesuai. Jadi semua poin-poin ini harus diamati secara cermat. Nah, untuk itu semua yang sudah ada di dalam kamar-kamar sebagai penerima bantuan ataupun sedang mengantri wajib untuk melaporkan perubahan data ke Dinas Kependudukan dan dokumen terbaru itu dibawa ke kantor lurah atau dinas untuk dilakukan pemadanan supaya dicocokkan, supaya disesuaikan. Karena itu sekali lagi penting untuk memahami ketersediaan bantuan yang ada, kemudian tata cara untuk mendapatkan bantuan itu harus mengantri, dan yang sudah dapat bantuan tetap mempertahankan sepanjang dia masih memenuhi kriteria. Kalau sudah tidak memenuhi kriteria apalagi mampu, otomatis akan dikeluarkan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita untuk memahami atau menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita terkait bantuan sosial ini. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.